Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tecia Citra Natalia Parindo, salah satu siswi SMA Negeri 7 Manado. Di sini saya ingin mendeskripsikan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, sekarang kita masuk di dalam bagian pertama atau A, yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, apakah arti kekuasaan atau apakah pengertian dari kekuasaan? Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan hal yang dikehendakinya atau hal yang diperintahkannya. Nah, ada dua pendapat para ahli tentang kekuasaan negara. Yang pertama menurut John Locke. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif atau kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga atau yang terakhir adalah kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang dan mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga berbeda yang sifatnya terpisah. Teori ini kemudian disebut trias politika. Nah, sekarang ini dia 3 pembagian kekuasaan di Indonesia, yaitu yang pertama, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik organ maupun fungsinya. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi kerjasama. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembagian kekuasaan horizontal adalah pembagian kekuasaan negara yang dilakukan pada tingkat pemerintah daerah masing-masing, yang di dalamnya ada 3 jenis kekuasaan ini: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan vertikal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang tahun 1945 di pasal yang ke-18 ayat yang pertama menyatakan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah yang tiap-tiap daerah, provinsi, kota, dan kabupatennya mempunyai daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian secara vertikal di negara Indonesia berlangsung dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah atau yang bisa disebut provinsi, kabupaten, atau kota. Dan di pasal yang ke-18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali pemerintah yang ditentukan oleh undang-undang. Asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, kecuali urusan atau kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Oke, di bagian pertama ini ada kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang namanya disebutkan secara tegas di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, Kementerian Dalam Negeri, yang kedua, Kementerian Luar Negeri, dan yang ketiga, Kementerian Pertahanan. Sekarang kita akan masuk di B, yaitu
lembaga pemerintah non-kementerian. Selain memiliki lembaga kementerian, RI juga memiliki lembaga pemerintah non-kementerian atau singkatan dari LPNK. Yang namanya dulu adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga pemerintah non-kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung terhadap presiden melalui pejabat dan menteri yang terkait. Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden RI, yaitu Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Non-Departemen. Di antaranya adalah Arsip Nasional RI atau yang disingkat dengan ANRI, Badan Informasi Geospasial yang disingkat dengan BIG, Badan Intelijen Negara yang disingkat dengan BIN, Badan Kepegawaian Negara atau yang disingkat dengan BIN, di bawah koordinasi Menteri Penyandanggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian C. Yang pertama adalah sistem nilai dalam Pancasila. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu cangkalan yang saling berkaitan antara satu dan yang lain. Sistem nilai. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar masyarakat tentang apa yang dipandang baik. 3 tata nilai landasan bangsa Indonesia. A. Dimensi spiritual. Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. B. Dimensi kultural. Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Dimensi institusional. Pancasila sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita dan tujuan bernegara dan dalam penyelenggaraan pemerintahan.